Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa KTP, membawa SIM, membawa kartu BPJS. Ini kadang dokumen-dokumen yang kalau ngurus membuat pusing. Hati-hati kalau dompet Anda hilang. Kalau ini sudah hilang, kita tidak mudah ngurusnya. Kadang makan hati, kadang banyak kesulitan, dipersulit di kantornya. Suatu saat saya pernah membantu kakak saya mengurus surat kematian bapak saya. Bapak saya meninggal, kemudian harus mengurus surat kematian di kantor kelurahan atau kantor desa. Kakak saya sudah datang 2 kali, itu membawa syarat-syarat yang selalu ditolak, tidak lengkap, harus mengisi formulir, pulang lagi, datang lagi, tidak lengkap. Kemudian hari berikutnya saya mengajak 2 kakak saya, yang satu yang ngurusi tadi dengan satu lagi kakak saya, itu langsung datang ke balai desa. Setelah dilihat ibu-ibu yang bertugas mempersulit, sepertinya dia mengatakan harus ini, kenapa tidak ada ini? Kenapa ini malah justru diisi seperti itu? Kenapa formnya ini seperti ini? Saya mulai jengkel karena dia mengatakan ini yang lapor harus dari kakak ini atau mungkin pihak istri di mana? Padahal ibu saya sudah sepuh sekali. Saya langsung, kenapa dipersulit? Marah saya langsung, tinggi nadanya. Kenapa sejak kemarin ini sudah yang ketiga saya ke sini, disuruh balik lagi. Balik apa lagi? Saya galak juga. Ternyata ibu itu kemudian langsung down. Dia langsung pelan-pelan ngomong, menerangkan, dan mengatakan apa ada aplikasi di HP-nya Android. Saya menunjukkan HP saya. Disuruh aplikasi Dukcapil atau kantor catatan sipil. Saya juga mulai membuka. Kemudian syarat-syaratnya difoto, kemudian dikirim lewat WA dalam form online itu. Kemudian juga dari fotokopi KTP kakak saya, ibu saya, keluarga semua. Kemudian dari form yang sudah diisi, difoto, kemudian dikirim. Katanya sudah, dan kemudian di print, nanti keluar surat resmi walaupun dalam bentuk online, itu surat bahwa surat kematian yang menyatakan bapak saya sudah meninggal, dan ini nanti untuk mengurus ke BPJS supaya tidak membayar BPJS tiap bulan lagi atau tidak ditagih, dan juga tentu saja untuk urusan yang lain. Tetapi kadang saya berpikir, teringat iklan salah satu produk rokok yang ada di televisi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Membuat jengkel. Padahal Injil hari ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang menyatakan nubuat Nabi Yesaya, yang berkelok-kelok jalannya akan diluruskan, yang menurun atau lembah akan ditimbun, gunung-gunung akan diratakan, jalan yang naik turun akan diratakan, belok-belok diluruskan. Maka tidak ada lagi istilah yang dipersulit harus dipersulit, karena semakin mudah orang semakin menikmati sarana itu, semakin mudah menemukan tujuannya. Jangan justru malah dipersulit dengan dipingpong sana kemari, dikelak-kelokkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yohanes Pembaptis tadi. Ini adalah Advent yang kedua, Minggu Advent yang kedua. Pada zaman itu ketika Yohanes dibaptis untuk menjadi prakata mengenalkan Mesias yang akan datang, itu Yohanes Pembaptis anak Zakaria itu baru ada di padang gurun. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, oleh Yahweh untuk mewartakan. Dia mulai mewartakan di daerah Yeriko, yang di Injil disebutkan di Sungai Yordan.
itu wilayah Yeriko. Pada waktu itu adalah zaman Kaisar Tiberius, kaisar dari Roma, karena Yerusalem dijajah oleh Roma pada waktu itu. Sementara Yerusalem, karena bangsa Israel menduduki banyak kota, salah satu pusatnya adalah Yerusalem, Idumea, dan juga Samaria, itu dikuasai oleh Pontius Pilatus dari tahun 26 Masehi sampai 39 Masehi. Jadi 26 sampai 36 Masehi itu yang menjadi penguasa Yerusalem. Idumea, Samaria adalah Pontius Pilatus. Kemudian daerah Galilea itu dikuasai oleh Herodes. Herodes di sini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas itu anaknya Herodes Agung, dan istrinya Maltake itu mempunyai anak Herodes Antipas. Dia menjadi penguasa Galilea yang memerintah sejak tahun 4 Masehi sampai 39 Masehi. Sementara Filipus saudaranya, yaitu anaknya Herodes Agung dengan Kleopatra. Filipus ini memerintah pada tahun 4 sampai 36 Masehi. Dia memerintah di wilayah sebagai raja wilayah di daerah-daerah sedikit lebih sempit daerahnya. Kemudian juga ada Lysius, itu pemerintah yang juga pemerintah lain lagi. Dan disebutkan menarik ya, imam besarnya adalah Hanas dan Kayafas. Padahal sebetulnya zaman itu adalah Kayafas. Kayafas itu menjadi imam besar tahun 18 sampai tahun 38. Maka saudara-saudari yang terkasih, Hanas itu adalah mertua Kayafas. Sebetulnya Hanas menjadi imam besar atau imam agung itu pada tahun 5 atau 6, pada tahun 6 sampai 15. Sementara tahun 16 dilanjutkan menantunya ini. Tetapi karena ambisi Hanas ini tetap ingin memegang kekuasaan sebagai imam besar, maka dia selalu mempengaruhi Kayafas menantunya. Maka bahkan disebut oleh Injil pada waktu itu adalah Hanas dan Kayafas. Hanas disebut lebih dulu karena dia yang berpengaruh mengambil keputusan walaupun dia tidak menjabat sebagai imam besar, melainkan menantunya itu. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya banyak diacu oleh Lukas nubuat Yesaya tadi. Apapun harus diluruskan. Tidak bisa orang-orang yang kemudian sudah enak berjalan malah dibengkokkan, malah dibuat berliku-liku sehingga tidak menemukan Mesias, tidak menemukan anak Allah yang sudah diwartakan Yohanes Pembaptis. Saya teringat uskup saya di Purwokerto, Monsinyur Christophorus Triharsono, kadang-kadang kalau hari Minggu misa membantu stasi-stasi dari paroki-paroki di wilayah Keuskupan Purwokerto itu. Tetapi pesannya adalah jangan diberitahu umat ya, karena tidak murni, tidak otentik kalau sudah diberitahu uskup mau misa di stasinya. Maka suatu saat umat tidak banyak yang tidak datang karena hujan misa Minggu pagi jam 8. Uskup datang dari jauh, kemudian dia misa. Kemudian yang tidak datang pada cerita dan membuat alasan. Kok tidak diberitahu? Hujan, kami biasa juga misa, tapi karena hujan tidak misa. Apalagi uskup misa tidak diberitahu. Kenapa tidak diberitahu? Kalau diberitahu tentu saja semua sudah disiapkan. Dandan di salon cantik-cantik, makanan disediakan. Semuanya serba indah dan bagus. Bapak Uskup ingin melihat keasliannya, maka tidak perlu disiapkan. Semuanya dilihat dan bisa untuk evaluasi masukan bagi Bapak Uskup sebagai gembala utama di Keuskupan Purwokerto ini.
Tetapi ketika sudah tahu misalnya Bapak Uskup mau misa di paroki untuk ulang tahun paroki sekaligus pelantikan Dewan Pastoral Paroki dan Prodiakon, semua disiapkan. Semua ada gladi bersihnya juga. Secara detail dihindari kesalahan yang kecil sehingga semua berjalan lancar. Kegembiraan bisa memuncak dan orang-orang bisa merasakan kemeriahan dari upacara itu. Maka ini menjadi sebagai contoh bahwa seluruh jalan harus diratakan. Tidak ada yang jeglong. Di depan gereja sudah ada gapura yang dibangun. Sudah ada karpet yang disiapkan. Jangan sampai berkelok-kelok. Jangan sampai menggenang airnya. Jangan sampai ada tumpukan batu atau pasir yang mengganggu perjalanan Bapak Uskup. Jangan sampai ada anak-anak nanti yang lalu lalang di situ. Ada kursi yang sembarangan. Semua disingkirkan supaya jalan lurus. Langsung ketemu umat dan terasa indah ketika semua itu terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, Advent yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis juga seperti itu. Bagaimana hati kita yang tadinya berkelok-kelok sekarang harus diluruskan. Hati kita yang tadinya terjal naik dan curam harus diuruk dengan urukan yang sejajar, yang tinggi harus diratakan, dipotong, dan kemudian semuanya menjadi rata. Hati kita menjadi hati yang murni, yang suci untuk menyambut datangnya Sang Mesias itu sendiri. Maka dalam masa Advent ini, khususnya sudah memasuki Advent kedua, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita secara serius berjaga-jaga untuk meratakan hidup kita, meluruskan hidup kita, supaya kita berjumpa dengan Mesias yang lahir di kandang pada saat perayaan Natal nanti, yang membuat kita damai dan bahagia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.